Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa soal dari dosen verifikator saya, yaitu Pak Rizky Prabowo. Kenalkan, nama saya Muhammad Bila Buainyai dengan NPM 1707051018 dari Prodi D3 Manajemen Informatika. Di sini saya bisa menjawab pertanyaan dari Pak Rizky Prabowo untuk verifikasi tugas akhir saya. Oke, yang pertama itu buatlah tutorial konfigurasi IP. Oke, kita langsung saja ya. Bagaimana sih caranya mengkonfigurasi IP di laptop? Pertama-tama kita klik kanan terlebih dahulu di bawah sini nih. Klik kanan, lalu buka Open Network dan Internet Setting. Lalu kita klik Change Adapter Option. Di sini ada beberapa. Di sini ini merupakan adapter dari ad-hoc yang sebelumnya sudah saya buat. Atau kita bisa coba set ulang untuk ad-hocnya. Kita menggunakan WiFi saja. Kita klik kanan. Tergantung ya. Kalian misalkan di laptopnya mempunyai port LAN, kalian bisa klik kanan terlebih dahulu di port LAN-nya. Kita menggunakan port LAN-nya sama dengan WiFi. Hampir sama cara untuk men-setting IP-nya, hanya saja perangkatnya saja yang berbeda. Kalau misalkan menggunakan port LAN, dia menggunakan kabel. Kalau menggunakan WiFi, dia menggunakan wireless. Kita klik kanan saja, Properties. Lalu pilih Internet Protocol TCP 4. Di sini kalian bisa memasukkan IP yang kalian ingin gunakan. Lalu subnet masknya. Di sini saya menggunakan prefix 24 dengan IP kelas 4 untuk IP statik yang saya akan gunakan. Lalu default gateway-nya kita terserah. Kita oke saja. Kita close. Kita klik kanan, coba kita cek terlebih dahulu apakah IP kita sudah terkonfigurasi dengan baik. Klik kanan, lalu lihat status. Dan di bagian detail. Oke, di sini merupakan IP yang telah kita setting tadi. Misalkan kalian pengen coba lagi, kita klik properties, kita coba merubah IP-nya menjadi yang lain. Kita coba menggunakan misalkan 20.10. Lalu ininya 20. Oke. Close. Kita lihat IP-nya apa sudah berubah. Ya, sudah berubah ya. IP-nya menjadi 20.10 dengan default gateway-nya 20.1. Oke, selanjutnya intro tadi kita sudah membahas tentang ad hoc. Ini merupakan ad hoc yang telah kita buat sebelumnya. Oke, kita coba kita buat bagaimana sih caranya buat koneksi ad hoc di PC. Ad hoc ini hampir sama menggunakan kabel, hanya saja dia membagi file atau sharing data menggunakan wireless. Kita coba dengan cara kita klik command prompt, masuk ke command prompt dengan hak run administrator. Yes. Lalu bagaimana sih caranya membuat koneksi ad hoc di Windows 10? Pertama-tama kita ketik perintah net sh ulan set hosted network. Kita modenya allow. SSID-nya ini ad hoc. Ya, dengan key-nya ini password. Basi kayaknya kalian bisa menggunakan angka, simbol maupun yang lain. Jadi terserah kalian bagaimana cara menggunakan password yang baik dan benar. Kalau sudah, kita klik enter. Oke, ada problem sedikit. Oh, saya tipe di sini, saya SSIS, seharusnya SSID. Kita enter. Oke, sudah jalan ya. Bagaimana sih caranya mengecek dan menjalankan ad hoc-nya? Oke, kita langsung saja menggunakan perintah net sh ulan start hosted network. Oke, enter ya. Dah, the hosted network starter. Kita bagaimana sih cara mengeceknya? Nah, kita coba menggunakan handphone. Kita cek apakah ada
wireless kita. Tadi kita menggunakan namanya ini ad hoc sebagai SSID-nya. Kita coba nih. Di sini ada namanya SSID bernama ini ad hoc, sudah muncul ya. Di sini tidak bisa terbaca karena yang membagi koneksinya merupakan PC ini atau laptop ini, bukan yang lain. Misal kita menggunakan PC yang lain, pasti akan terdetek otomatis oleh komputernya sebagai SSID yang lain. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita klik saja connect di sini. Kita masukkan password yang telah kita buat tadi. Ini password. Ini password. Dah. Oke, sudah masuk ya. Sudah masuk ya. Tidak ada internet aksesnya, hanya connected di sini. Oke, untuk soal selanjutnya yang diberikan oleh Pak Rizky Prabowo, bagaimana sih caranya mengecek servis yang berjalan di komputer Anda? Di sini ada dua cara, yaitu cara pertama itu cara yang mudah dan cara yang kedua itu yang cara yang sulit. Di sini kita menggunakan cara yang kedua, yaitu cara yang sulit. Dengan cara, bagaimana caranya dengan mengetikkan perintah servis yang berjalan menggunakan perintah task list. Nah, ini merupakan servis-servis yang berjalan di komputer saya. Jadi kalian bisa lihat nih apa saja sih yang running di laptop saya ini nih. Lalu bagaimana sih cara yang mudahnya? Cara yang mudahnya dengan mengklik Ctrl Alt Del untuk membuka Task Manager. Lalu kita lihat di bagian situ prosesnya, proses-proses apa saja yang sudah berjalan. Nah, kelihatan kan mana yang lebih simple dan hemat untuk dilihatnya. Kurang lebih sih seperti itu untuk mengecek servis yang berjalan di komputer kita. Lalu selanjutnya, bagaimana caranya mengetahui port number yang dipakai untuk terhubung ke jaringan? Di sini juga hampir sama seperti pertanyaan yang nomor 3. Di sini kita coba menggunakan command prompt, menggunakan perintah netstart -an. Nah, di sini merupakan IP dan port number yang digunakan oleh laptop kita karena kita tidak menggunakan internet, jadi tidak ada koneksi yang keluar. Kita coba konekkan ke internet terlebih dahulu. Tadi kita menggunakan IP statik, kita coba menggunakan IP. Di sini kita masih menggunakan ad hoc ya, kita terhubung ke ad hoc sebagai penyebarnya. Lalu bagaimana sih caranya lebih mudah untuk melihat port number yang terhubung ke PC kita atau laptop kita dan menggunakan Task Manager tadi, Ctrl Alt Del. Lalu kita klik Performs, lalu klik bagian Open Resource Monitor, lalu di bagian Network sini. Nah, sudah terlihat ya. Di sini adalah service-service dan port number yang dijalankan oleh komputer kita. Kita bisa lihat dia menggunakan port berapa, terus port berapa nih di listening portnya. Nah, kita bisa hanya saja lebih mudah ya, lihatnya lebih simpel dan tidak hanya warna hitam dan putih saja. Lalu untuk selanjutnya, bagaimana sih cara kamu menguji kabelan itu bisa digunakan untuk koneksi dua komputer atau tidak? Kita pastikan terlebih dahulu kita mengkerimpingnya dengan baik dan benar, yaitu dengan menggunakan kabel cross yang ujungnya itu berbeda. Yang pertama menggunakan urutan putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Lalu ujung selanjutnya menggunakan putih hijau biru, putih hijau biru, putih hijau biru, putih orange, putih hijau biru, putih orange, putih. Untuk kabel crossnya menggunakan yang pertama tuh ujungnya itu tuh putih orange, putih hijau biru hijau, putih coklat coklat. Lalu ujung selanjutnya menggunakan cross yaitu putih hijau hijau, putih biru orange, putih coklat coklat untuk penggunaannya. Lalu kita menggunakan namanya LAN tester. Di situ kita bisa mengecek nih urutan kabelnya sudah benar atau masih salah. Misalkan kita sudah sesuai, ada urutan berdasarkan ada peraturan standarisasi untuk mengecek apakah itu sudah benar atau belum. Lalu kapan kamu memakai kabel strike dan kapan kamu memakai kabel cross? Saat kita menghubungkan antara switch dan router, kita menggunakan kabel strike.
Lalu kapan kita menggunakan kabel cross? Kabel cross itu dia ujungnya berbeda, namanya cross. Kalau misalkan salah satu ujungnya itu sama, itu namanya strike. Misalkan ada urutannya nih, ada dua tipe. Yang pertama putih orange putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Lalu yang selanjutnya itu putih hijau hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat coklat. Kita bisa menggunakan kombinasi keduanya. Kombinasi keduanya itu digunakan untuk yang namanya kabel cross. Sedangkan kalau misalkan kedua ujungnya salah satunya saja itu kedua ujungnya itu sama, misalkan dari putih orange orange dan ujung selanjutnya putih orange orange, berarti itu namanya kabel strike. Begitu pula sebaliknya, misalkan kita menggunakan ujungnya itu putih hijau hijau, ujung selanjutnya itu menggunakan putih hijau hijau, otomatis itu adalah kabel strike. Jadi kapan sih kita menggunakan kabel itu? Ketika kita menggunakan kabel cross itu kita menghubungkan PC dengan komputer, lalu router ke router, lalu menghubungkan switch antar switch. Kapan kita menggunakan kabel strike? Yaitu kita menggunakan switch dan router, dan PC ke hub dan router ke AP. Begitupun sebaliknya. Oke, seperti apa sih susunan kabel cross? Susunan kabel cross itu tuh kurang lebih seperti ini. Seperti sebelumnya sudah saya jelaskan, untuk urutan kabel cross itu ujung keduanya ini nih sama seperti ini. Ini namanya kabel cross. Kalau misalkan salah satu ujungnya saja ini sama, misalkan ini ujung ujung satu ini sama ininya sama, berarti itu namanya kabel strike. Begitu pula sebaliknya, misalkan ujung ini putih hijau hijau, ujung satunya putih hijau hijau, itu berarti kabel strike. Kalau misalkan salah satunya putih orange orange, sedangkan ujung satunya putih orange orange, itu dinamakan kabel cross. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu demo system. Demo system yang telah saya buat. Demo system yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan Arduino Uno. Sudah berjalan ya, udah running, udah berwarna merah. Sini udah running. Oke, selanjutnya kita coba jalankan programnya. Program ini sudah saya running sedari tadi. Nah, ini merupakan program Arduino-nya. Program dari Arduino-nya. Nah, Arduino-nya ini menggunakan bahasa C. Ya, sini. Kita coba running. Ini sudah running ya. Kalau misalnya kita coba lagi, kita coba upload kembali. Upload. Ini adalah proses uploading data. Done ya. Lalu kita lihat nih, apakah sudah berjalan atau belum. Nah, still working here. Trim your plan. Kita tunggu. Ini antar satu pengiriman data itu jedanya sebanyak 2 menit. 2 menit ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ini merupakan hasil dari runningan dari program Arduino kita sebelumnya. Ini sudah mengirimkan data ya. Kita coba. Di sini ada 2 fitur. Yang pertama itu fitur pertama. Ada 3 fitur. Yang pertama melihat data secara data terakhir, update terakhir sekitar jam 15.09 ya, 15.09. Lalu ini update data terakhirnya yang kita dapatkan dari Arduino-nya. Lalu yang selanjutnya itu fitur tabel, yaitu mensortir data berdasarkan apa yang data yang kita ingin ambil, misalkan per tanggalnya, misalkan tanggal hari ini saja nih, tanggal 13. Nah, submit. Nah, ini merupakan data yang telah direcord Arduino tadi dari mulai hari ini tanggal 13. Lalu selanjutnya itu grafik. Nah, ini merupakan grafik hasil
record data mulai tanggal 25 Februari 2020 kemarin. Kita coba sortir berdasarkan hari ini. Nah, ini merupakan data hari ini yang bisa kita lihat berdasarkan grafik. Jadi kita bisa tahu nih kondisi dari tanaman tersebut itu baik atau buruk. Oke, sekian dari saya penjelasan saya dari pertanyaan yang telah diberikan dosen verifikasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.